Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, nah di pertemuan sebelumnya saya kan ngasih tugas ya. Saya ngasih tugas untuk mencari kisah wirausahawan yang sukses. Kemudian saya suruh mencari di kisah itu, di cerita itu yang sudah kalian cari itu, kira-kira ada bagian di mana menceritakan wirausahawannya itu gagal atau tidak. Kemudian kalau gagal, dia itu gagalnya karena apa, kemudian cara dia bangkit kembali itu bagaimana sampai saat ini dia sukses, ya kan. Nah kemudian ada yang tanya, Pak, kalau Pak Arif sendiri pernah jadi seorang wirausahawan atau tidak? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Nah, pernah ya, saya sendiri itu pernah menjadi seorang wirausahawan. Saya pernah usaha. Dulu waktu kuliah, saya tuh pernah bikin usaha edit foto. Nah, edit foto dengan model gaya WPAP. WPAP itu apa? Nah, WPAP itu apa? Itu bisa kalian cek di Instagram saya. Jadi, cek di Instagram saya, kalian scroll ke bawah. Nah, nanti masih ada sisa-sisa hasil dari usaha saya yang dulu. Nah, terus Pak Arif dulu pernah gagal juga atau tidak ketika menjalani usaha tadi? Pernah. Saya pernah ketika punya usaha di WPAP, di jasa edit foto tadi, saya pernah kena tipu. Nah, pernah kena tipu. Saya dapat order, kemudian saya buatkan ordernya, saya kirimkan, kemudian akhirnya tidak dibayarkan. Nah, kemudian dari kasus tadi saya tidak langsung down. Akhirnya saya ubah strategi berjualan saya. Jadi sebelum saya kirimkan ke pelanggan saya, nah jadi hasil fotonya itu saya kasih tanda dulu. Nah, saya kasih tanda, kemudian saya kirimkan. Setelah konsumen atau pelanggan saya itu setuju, kemudian dia harus bayar ke saya. Baru setelah uangnya masuk ke saya hapus tanda tadi, kemudian saya kirimkan ulang foto yang sudah saya edit tadi tanpa menggunakan tanda, atau watermark namanya. Nah, kalau yang pengen tahu wirausaha saya dulu itu apa, bisa kalian cek di Instagram saya. Nah, saat ini pun saya masih ada wirausaha atau usaha kecil-kecilan. Cuman bukan fokus ke edit foto tadi. Sekarang saya juga punya wirausaha di bidang percetakan kecil-kecilan. Ya seperti cetak undangan, kemudian plakat dan sebagainya. Itu ya. Nah, sebagian kemarin sudah banyak yang mengirim ke e-learning, ada juga yang belum ya. Yang belum silahkan segera mengirim tugasnya ya, karena kalau tidak ngirim ya nanti nilai kamu kosong gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 33 ini ya, ada materi perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Nah, di materi ini itu dijelaskan tentang apa itu transportasi dulu. Kemudian setelah itu nanti dijelaskan tentang sejarah transportasi mulai dari awal transportasi pada zaman dahulu sampai jenis transportasi yang paling modern di zaman sekarang. Oke, sekarang ke transportasi dulu ya. Pengertian transportasi ya. Kalau di buku ini itu dijelaskan seperti itu. Jadi transportasi itu adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada barang atau benda atau orang, kemudian dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain, nah itu namanya transportasi. Nah, ada buku dipindah atau dibawa dari kelas menuju ke perpustakaan, nah itu namanya transportasi. Nah, ada apa lagi ya? Makanan, misalnya ada bakwan dari piring kemudian kalian pindahkan ke mulut terus ditelan masuk ke perut, nah itu namanya juga transportasi. Jadi transportasi itu perpindahan barang atau
orang atau apapun dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu namanya transportasi. Nah, kemudian yang berikutnya, pada awal peradaban ini ya, manusia menggunakan cara yang paling sederhana untuk melakukan transportasi. Nah, cara yang paling sederhana itu apa? Nah, ketika dulu ya, pada zaman dahulu, saya ceritanya pada zaman dulu ya. Jadi belum ada sepeda motor, belum ada sepeda, belum ada pesawat terbang dan lain-lain. Nah, jadi manusia itu melakukan transportasi dengan cara yang paling sederhana, yaitu ngapain? Ya, mereka melakukan transportasi dengan cara jalan kaki. Jadi dia memindahkan tubuhnya dengan berjalan kaki, memindahkan orang atau dirinya sendiri dengan cara yang paling sederhana ya, gitu. Nah, kemudian apalagi ya, ini ya, nah, dilakukan dengan jalan kaki serta menjinjing dan memikul barang bawaan di bahunya. Nah, itu transportasi yang dilakukan manusia pada zaman dahulu, pada awal peradaban. Nah, kemudian ini, cara bawa tersebut hanya dapat digunakan untuk membawa barang yang tidak terlalu berat. Nah, ya jelas kalau barangnya besar, misalnya hewan buruan ya, misalnya memburu dulu dapat rusa misalnya. Nah, terus cara bawanya gimana? Nah, kalau barangnya berat ya, misalnya hewan buruan rusa tadi, nah itu mereka membawanya dengan cara mengikatkan kaki hewan pada sebatang kayu, kemudian batang kayu tersebut dipikul oleh dua orang. Jadi ada sebatang kayu, kemudian sebatang kayu tadi diikatkan ke hewan buruan tadi. Jadi kaki hewan buruan tadi diikatkan ke sebatang kayu, kemudian sebatang kayu tadi dipikul oleh dua orang. Nah, gitu. Atau cara yang lainnya adalah dengan menggunakan batang-batang kayu untuk meletakkan barang bawaan dan menarik batang kayu tersebut. Jadi seperti membuat gerobak. Nah, cuman pada zaman dulu belum ada roda. Nah, jadi dibawa dengan cara yang paling sederhana. Ya, ditaruh di kayu, kemudian kayunya ditarik. Jadi belum ditemukan roda. Kemudian setelah itu mulai ditemukan atau manusia mulai menggunakan tenaga hewan untuk alat transportasi darat. Itu ya. Jadi pada zaman dahulu itu manusia menggunakan cara yang paling sederhana untuk melakukan transportasi. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya, sedikit saja, karena kalau terlalu banyak saya tahu kalian tidak fokus, akhirnya videonya kalian hanya skip saja. Nah, akhirnya kalian malah tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Lebih baik sedikit saja tetapi bisa kalian tangkap semuanya, gitu. Semoga dapat dipahami ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.